Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Saya akan menyampaikan informasi awal sebelum rapat dengan ada Bu Tati, mohon izin Bu Tati, mohon maaf. Sambil menunggu dari biro, perkenalkan kami menampilkan sedikit untuk gambaran. Pertama terkait jadwal, kita posisi di tanggal 5 saat ini untuk proses hari akhir daripada proses administrasi, sedangkan besok adalah tanggal buat kita pengumuman. Rencana kami akan terbitkan berita acara hari ini sudah disiapkan, dan pengumuman akan ditangani oleh Pak Kapus. Rencananya pertanggalnya besok Pak, tapi harapannya bisa pada kesempatan pertama, karena dari pihak TWK, BNPT dan pihak UPA menunggu data, atau mungkin datanya kami kirim lebih dahulu setelah pengumuman kesepakatan kita pada rapat sore hari ini. Karena informasi awal ke mereka hanya 100 orang Pak, ternyata kondisinya sekarang lebih dari 100 sampai 197, 198, 189 Pak, 189 orang. Inilah gambarannya Bapak, Bu Tati, Pak Kabit, Bu Kabit. Jadi dari untuk UI di tahun 2023 potong yang itu ya. Alhamdulillah kita di yang udah lulus ya. naik 2022 kita naik hampir 2 kali lipat. Terus kalau yang udah lulus, tapi memang yang tidak lulus juga cukup banyak, 14 orang dari 90. Yang lulus 94 dari 108, yang lulus hanya yang lulus 94 orang. Jadi alhamdulillah kalau bicara untuk perbandingan bisa mendekati 1:10 dari biro. Sedangkan untuk UGM itu dari mohon izin Pak Kapus, Bu Yulin sudah bergabung. masih ngobrol apa? Suaranya Pak Kapus. Mas Yo, suara Pak Kapus nggak kedengaran Mas Yo? Masih? Yes. Oh, siap. Mohon izin Bapak, suaranya belum masuk Bapak. Yang apa? Yang sudah lulus tahun lalu ikut lagi. LWK psikotesnya. Kalau yang sudah punya lot, berarti kesepakatan tahap satunya lewat nggak sih? Jadi langsung kirim data juga. Psikotesnya harusnya enggak ikut juga. Kalau yang enggak lah, kalau yang lulus. Cuma TWK aja kan. Belum masuk Bapak. Tadi bagus Mas Yo. Iya. Sekarang belum? Siap. Sudah. Masih kotak-kotik dulu. Siap Bapak. Baik, cuman Pak Yo, datanya Pak Iyo sama Pak Wahyu saya lihat agak sedikit beda ya. Untuk tadi Pak sampaikan oleh Pak Nurul Iman mengenai hasil seleksi administrasi Ya. di 2023, Pak Iyo ngasih, halo? Siap Bapak. Ya, terkait itu ngasihnya angka data yang 198 ya? Iya Bapak. Izin Pak, itu di review ulang Pak 1 jam sebelum ini ternyata didapati angka yang fix ternyata 1 Pak. Mohon izin Pak.
189 yang nggak lulusnya, Pak Iman dilanjut aja yang tadi. Pak Iman. kamu syaratnya berapa? Pokoknya di tempat saya 198 yang nggak Betul, masuk Pak. administrasi 19. Betul, Pak. Jadi yang nggak lulus 28, Pak Kapus. Ya udah. Baik, ini kebetulan Bu Yudi udah datang, saya buka aja ya, nanti Pak Wahyu Manuriman yang Ya, bisa Pak. kan ya. Baik. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini ada yang hadir secara klasikal maupun secara virtual. Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya baik secara virtual maupun klasikal. Termasuk dari Sekjen Perhubungan sudah hadir mewakili, juga dari Sesbadan, tapi Bu Yuli hadir juga dan teman-teman di jajaran BPSDM bersama aparatur perhubungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya juga sesuai dengan schedule bahwa proyeksi untuk tahapan daripada pengumuman administrasi sesuai dengan jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei dan rencananya seleksinya sendiri kalau tidak salah tanggal 8 sampai dengan 10, yaitu seleksi tahap 1 baik mengenai tes TWK oleh BNPT maupun psikotes. Nah, yang agak sedikit fokus saya dalam pengumuman ini, hati-hati dalam memberikan hasil seleksi administrasi bagi yang tidak lulus nih, tadi yang sampai Pak Nurul Iman sebesar 28. Jadi jangan sampai nanti ada mengundang pertanyaan, makanya kita bahas dulu sehingga apa yang kita umumkan nanti benar-benar informasi maupun datanya sudah valid sehingga tidak ada pertanyaan dari peserta. Nah, mengenai rincian daripada jadwal schedule kegiatannya yang pelaporan terakhir, silakan Pak Wahyu bisa menyampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Wahyu. Baik. Terima kasih Pak Kapus. Yang kami hormati Bapak Kapus, Bapak Ibu peserta rapat siang hari ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Pak Kapus, terkait dengan jadwal adalah bahwa tanggal 2 sampai tanggal 5 adalah seleksi administrasi. Bahwasanya seleksi administrasi telah dilakukan oleh teman-teman di PPSDM AP sampai dengan hari ini terhitung angka yang melakukan pendaftaran sebanyak 217 yang terdiri dari seluruh eselon 1 di Kementerian Perhubungan dan dari Pemda serta dari beberapa BUMN. Memang ada ada satu BUMN yang menjawab, yaitu Pelindo, Pak, untuk tahun ini tidak bisa atau belum bisa mengikutsertakan peserta untuk mengikuti pendidikan untuk double degree. Mohon izin Bapak, terkait dengan hasil daripada semua pendataan yang sudah kami terima, kemarin sudah kami rekap dan sudah kami susun berdasarkan universitas yang dituju. Artinya kami di tim dari PPSDM AP juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak universitas terkait dengan latar belakang pendidikan dan terkait dengan nilai-nilai dan persyaratan lain yang bisa diakomodir di masing-masing universitas ataupun perguruan tinggi. Dari hasil kemarin seleksi kepada universitas, memang kita juga menyampaikan bahwa ada 30 peserta sudah lulus, namun demikian mereka sedang diseleksi juga terkait dengan apakah ketika lulus mengusulkan surat penundaan. Jadi dari teman-teman universitas nanti akan memberikan masukan. Dan memang hari ini sudah
sambil berproses dan berjalan, kami tetap menjalankan proses dimaksud. Selain daripada LOA yang sudah ada di UI dan di UGM, ada satu di ITS juga, ada satu alumni ITS yang saat ini juga sudah dinyatakan lulus dan saat ini juga ikut mendaftar ulang untuk tahun 2023. Mohon izin Bapak, nanti secara detail, karena ini dirangkum dan disusun detail oleh Pak Iman, berikut timnya terkait dengan latar belakang pendidikan, jurusan yang sesuai, penilaian yang sesuai, maupun kelengkapan-kelengkapan yang lain, seperti yang Bapak sampaikan terkait dengan penyampaian kepada peserta nantinya, ketika kita menyatakan mereka tidak memenuhi persyaratan administrasi, kami mencoba mendetailkan agar nanti pada saat memberikan informasi bisa secara gamblang maupun jelas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Saya pikir kami, Bapak, mohon izin untuk pendetailannya kami mohon diberi kesempatan Pak Nurul Iman yang sudah menyusun dengan timnya terkait dengan pendataan peserta yang mengikuti program double degree. Mohon izin Bapak, terima kasih. Silakan, Iman, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kapus Bank SMA Aparatur Perhubungan. Maaf ya, kalau yang pas giliran Pak Wahyu, speakernya mic-nya agak dekat kali ya. Kalau Pak Iman agak kecil, teman. Mohon izin Pak, kalau saat ini gimana Pak? Jelas. Oke, makasih. Kasih nanti Bu Tati yang Bu Julinya. Mohon izin Pak Kapus meneruskan yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengembangan SMA Aparatur Perhubungan, Bapak Kepala Bagian, Bapak dan Ibu Kepala Bagian Kepala Bidang, Bu Yulin, Mbak Naomi, Bu Tati, dan teman-teman semua yang hadir. Perkenankan kami siap screen untuk menanyakan hasil rekap daripada seleksi yang kemarin sudah berproses. Ini adalah jadwalnya, jadi posisi kita sekarang di proses seleksi dan besok insya Allah akan dilakukan pengumuman daripada hasil seleksi. Berikut ini adalah rekapitulasi dari hasil seleksi yang baru saja selesai update. Untuk tahun 2023 lulus memenuhi syarat secara kreatif dan 14 orang tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk UGM dari 52 pendaftar, 49 dinyatakan memenuhi syarat dan 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk ITB untuk tahun 2023 ini ada 21 pendaftar. Dari 21 pendaftar ini ada 20 orang pendaftar dan 20 yang memenuhi syarat dan 1 yang tidak memenuhi syarat. Untuk UTS untuk tahun ini agak menurun dari tahun lalu 73 orang, tahun ini hanya 36 orang. Dari 36 orang ini sendiri yang memenuhi syarat hanya 26 dan yang tidak memenuhi syarat ada 10. Sehingga total untuk kegiatan double degree 2023 ini yang memenuhi syarat dari 217 pendaftar ada 189 yang lulus dan 28 tidak memenuhi syarat. Dari 28 ini, mohon izin kami sampaikan detailnya. Jadi rekap ini. Cukup jelas ya Bapak atau kurang besar? Mohon izin. Kecil tapi nggak apa-apa. Ya secara umum sih bisa kelihatan. Secara umum aja Pak. Baik Bapak, kami lanjutkan. Ada yang tidak memenuhi syarat yang kodekan dengan TMS Bapak, mohon izin. Ini karena usia, jadi yang bersangkutan sudah lebih dari 50 tahun. Jadi kemarin kami mendapatkan ujangan dari arahan dari Pak Sirino bahwa yang diperkenankan untuk menerbitkan S2 itu secara kedinasan adalah yang mereka sudah 3A dan sudah S1 secara akademis maupun secara informasi kepegawaian, secara administrasi kepegawaian. Jadi di SK itu harusnya sudah ada atau sudah diakui S1. Jangan sampai
dia sudah 3A, tapi sudah juga sudah sudah S1, namun yang bersangkutan belum melaporkan atau belum menyusun ijazah, itu tidak bisa juga masuk ke dalam kriteria. Sehingga cukup banyak kemarin yang teman-teman dari D3, ini contohnya Erlika ini, dia AMD ALAJ, lalu melanjutkan ke D4-nya, tapi rupanya Jessica masih D3-nya yang terdaftar. Begitupun dengan Irham, Arifin Putra, Guntur, dia, dan seterusnya. Sampai Alexander Arongga. Nah, ini adalah yang terkait dengan pencantuman gelar di SIK. Selanjutnya yang menjadi permasalahan juga cukup ada beberapa orang, ada 1, 2, 3, 4, 5 UI orang minta yang itu surat IPK. usulan organisasi tidak ada, ini tidak ada pengantar dari pimpinan unit organisasinya. Selanjutnya ada juga yang tidak melampirkan surat pernyataan pemberdayaan beasiswa yang diterbitkan oleh Eselon 2. Ini juga cukup banyak. Ini memang kondisinya kemungkinan besar terkendala di masa libur kemarin, Bapak. Tapi memang selain di persyaratan ini, yang bersangkutan juga memang secara di persyaratan yang lain ada juga kendalanya, Pak. Ada ganjalannya juga, kira-kira seperti itu. Baik, misalnya ini Hairil Bardan. Ini dari surat pernyataannya nggak ada, tapi juga secara surat rekomendasinya juga nggak dilampirkan, surat usulan instansi juga tidak dilampirkan. Jadi memang bukan hanya di satu titik saja, tapi di beberapa titik administratif yang beliau tidak lengkapi. Selanjutnya juga ada lampiran 4 terkait surat pernyataan penerima beasiswa. Ini ada tapi tidak diberikan materai. Ini juga vital karena ini adalah sifatnya seperti perjanjian di awal bahwa dia menyatakan diri bla 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 seperti itu, Bapak. Jadi ini juga menjadi hal yang mendasar. Kesesuaian background pendidikan ini dari pihak universitas, Bapak, kemarin kita rapatkan, mereka yang memberikan memang dari ITS kemarin tidak memberikan clearance. Mohon izin satu lagi mungkin perlu disampaikan juga untuk yang UGM. Dari kereta api ada 3 orang, Bapak, yang mengajukan. 1 orang dari ITS, hanya 1 orang yang diluluskan, Bapak. Jadi karena background pendidikan. Sedangkan yang 1 lagi teknik telekomunikasi dan teknik agroteknokultural ini tidak diluluskan. Kalau untuk yang teknik agroteknologi, saya pikir memang ini kita sepakat, tapi untuk teknik telekomunikasi, posisi saat ini kami masih coba untuk diluluskan dulu, Pak, karena kami masih coba untuk bernegosiasi dengan ITS, mengingat sebenarnya teknik telekomunikasi kaitannya juga dengan elektronika, teknik berkaitan juga dengan pensinyalan nanti di kereta api seperti itu. Jadi harapan kami masih bisa dikomunikasikan dengan pihak ITS, sehingga pada tahapan ini itu masih kita prosesnya diluluskan dulu. Jadi dari kereta PT KAI dari 3 yang akan lulus pada seleksi administrasi ada 2. Mohon izin melanjutkan. Selanjutnya ada kesesuaian background pendidikan dengan universitas. Ini juga ada dari perusahaan, dari universitas yang memberikan clearance. Saya pikir gambaran secara umum demikian, Bapak. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang cukup penting untuk disepakati bersama, bahwa angka-angka yang disajikan ini masih ada beberapa catatan. Catatannya adalah yang pertama, ada 20 orang CPNS yang diangkat tahun 2022, Bapak. Jadi yang posisi saat ini sudah kita luluskan ada 20, Pak. 20 ini dia tahun 2022 CPNS-nya, sehingga di tahun ini seharusnya SK PNS-nya itu sudah diterbitkan. Kenyataannya yang bersangkutan belum menerima SK PNS. Di hal yang lain, Menpar RB itu mengeluarkan surat pengecualian untuk program double degree tahun 2021, Bapak. Jadi memperbolehkan PNS 0 tahun untuk ikut program double degree.
Kalau secara umum sesuai surat edaran Menpan RB seharusnya PNS plus 1 tahun Pak. Jadi dari CPNS jadi 2 tahun gitu Pak posisinya. Tapi khusus untuk program double degree 2021 itu diperbolehkan ada pengecualian, ada dari Pak Menpan RB sehingga pada tahun 2021 itu diperbolehkan tetap jalan, anak-anak itu tetap diluluskan. Nah, untuk 2023 ini kemarin rapat kami dengan Pak Kepala Bagian dengan Bu Yulin juga ini masih agak meragukan karena suratnya itu bunyi untuk double degree tahun 2021 Bapak. Apakah bisa juga untuk dari Pusbang, dari yang kendala kita kemarin Pak, terus terang yang dari ITB Pak, itu total hanya 21. Dari 21 itu 4 tersangkut di orang-orang yang seperti ini Pak, dengan kasus seperti ini. Sehingga kemarin Pak Ahmad Bahrawi meminta tolong coba dikasih ada kebijakan atau solusi yang lebih real, karena 4 orang khusus dari Pusbang Udara dan khusus dengan kasus seperti ini. Jadi beliau sangat berharap bahwa hal ini bisa disolusikan seperti apa. Sehingga tadi pagi kami diskusi dengan Pak Kabak, pada tahapan ini kita akan tetap loloskan Bapak, sambil paralel nanti kami koordinasi dengan Bu Tati untuk kembali mengirim surat ke Menpan RB untuk meminta fatwa. Harapannya ketika Saya takut lupa beban yang ngirim dari Sesban apa dari Biro yang ke Menpan. Saya takut lupa. Mungkin Bu Tati kali ya yang tahu. Untuk yang surat 2021 itu yang ngirim Biro atau badan ya Bu? Mohon izin Ibu. Pak Menteri ya? Izin ya Pak, saya juga agak ini ya, kelihatannya dari kepala Menhub Bapak. Iya, kelihatannya Pak Menhu Pak. Nggih. Izin Bapak, izin Silakan. membantu menjawab. Ya. Dia itu kemarin dari biro yang konsep, terus habis itu naik ke Pak Menteri, baru dibantu sama Pak Reska sih waktu itu untuk koordinasi ke Menpannya Pak. Izin. Ya, baik, terima kasih. Setahu saya itu Biro. Nggak apa-apa, lanjut Pak Lukman, silakan. Baik Bapak, jadi mungkin diskusi kami tadi pagi dengan Pak Kabit, Pak Wahyu, untuk tahapan ini minta clearance dari Pak Menpan RB. Jadi ada 20 orang yang kasusnya seperti ini yang pada saat ini kita loloskan dahulu Bapak. Nah terus berikutnya masih ada 2 peserta yang surat pernyataan koordinasinya dikeluarkan oleh kepala kantor yang bukan eselon 2. Ini posisi juga kami masih menunggu. Jadi sebenarnya kemarin kami sudah melakukan perpanjangan sampai dengan tadi malam. Rupanya memang teman-teman masih ada yang belum bisa dan mereka sangat bermohon. Sudah WA juga gitu ya Pak ya. Jadi kita coba loloskan dulu untuk tahapan ini Pak. Poin yang ketiga adalah atas nama Muhammad Zul Akbar. Yang bersangkutan sebenarnya sudah lulus di 2022, tapi tidak memperbarui berkas. Jadi di posisi sekarang juga ini kita luluskan dulu, sambil nanti paralel menunggu administrasi, nanti kami coba kejar ke yang bersangkutan Bapak. Mungkin dari kami demikian Bapak. Untuk selanjutnya kami mohon arahan. Terima kasih Pak Iman. Ada tambah lagi Pak Wahyu? Cukup Pak. Cukup Pak. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Iman. Jadi posisi terakhir itu 217, yang lulus 189, 28 lulus administrasi ya, gitu ya Pak Iman ya. Lalu yang berikutnya adalah yang pertanyaan buat saya. Ini yang 217 itu sudah sepengetahuannya dari universitas masing-masing ya, dari UI-nya, dari UGM-nya ya? Betul Bapak, sudah total. Sudah clear berarti kan? Artinya kalau misalkan ada yang protes atau menanyakan, siapa tahu khawatir kalau ternyata di kitanya nggak diluluskan, ternyata UI, ITB, UGM-nya dan ITS meluluskan gitu, nggak ada masalah di kita, itu harus dijaga itu Pak Wahyu, Pak Iman. Artinya ini sudah clear berdasarkan konfirmasi hasil rapat dengan universitas bahwa yang tidak meluluskan itu agak sih bukan dari kita, tapi dari universitasnya gitu kan. Nah, saya setuju tadi kebijakan dari teman-teman ya, artinya yang 20 maupun yang 2 ini kita paralel laksanakan aja Pak. Makanya saya kalau memang itu kewenangannya di Pak Sekjen atau Pak Menteri, yang untuk CPNS ini saya bisa ngobrol sama Pak Wis, nanti bantu juga sama Bu Yudi ya. Karena ini kan udah gaungnya Pak Menteri yang bahwa target terkait double degree ini kan suatu momen yang terbaik buat Kementerian Perhubungan bisa
menyekolahkan teman-temannya bisa keluar negeri dengan biaya oleh pemerintah. Artinya apalagi kalau kemarin kita lihat rapat itu ada rapat mengenai birokrasi perizinan, itu Pak Menteri pangkas-pangkas semua tuh. Yang usah, yang nggak terlalu prinsip, yang dipusat sendiri. Nah seperti itu. Artinya ini pun mungkin hampir sama. Nanti tinggal kita dengan menpannya saja untuk meyakinkan bahwa tadi Pak Duliman, kemarin saya berdiskusi sama Pak Jojo juga, Pak Mur pakai bisa itu untuk dekat dengan double degree, saya tanggung jawab ya. Itu waktu bicara diskusi sama Pak Jojo ya. Artinya yang untuk 2023 ini tetap selama tidak ada perubahan, pakai aja legalitas yang di 2021 bahwa CPNS 1 tahun bisa melaksanakan. Nah, saya agak fokus tadi sampai kalau Iman kait dengan tadi yang 20 CPNS ini harus digenjot sampai dengan 2020 orang sampai tahun 2022 sehingga bisa ada SK CPNS-nya. Termasuk juga tadi misalkan harus ada surat dari eselon 2, kalau boleh tangan-tangan saya tangan nggak apa-apa tuh. Ada 2 orang ya Pak ya. Yang penting eselon 2 kan. Iya Pak. Siap. Sekretariat kayak kalau nggak salah dari set Dirjen ya masing-masing. ya set dit laut Pak kalau nggak salah. Karena dia Ya oke. Enak lolang gampang. Ya bisa Pak. Artinya permasalahan tadi menurut saya sudah agak sedikit teratasin ya, bahwa ini hasil lulusan administrasi berdasarkan konfirmasi dari universitas masing-masing. Lalu tinggal fokus yang di 20 CPNS ini sama yang 2 orang mesti ada persetujuan dari eselon 2-nya. Menurut saya perubahan ini bisa dilaksanakan, tinggal nanti masukan dari Sekjen Biro seperti apa, lalu dari Ses Badan seperti apa. Yuli Butati. Terima kasih Pak Dirman. Silakan selanjutnya Pak Wajid diatur siapa dulu setelah ini. Baik, terima kasih Pak Kapus atas arahan dan masukannya. Mohon izin, kami sudah menyampaikan terkait pendataan dan selama 3 hari. Kami mohon masukan dari Bupati terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan hari ini, sebelum nanti kami umumkan pada waktu berikutnya. Kami persilahkan Bupati untuk memberikan masukan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kapus Aparatur, Bapak Murdianto, dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin terkait hasil seleksi administrasi sampai hari ini memang sudah dilaksanakan dan sudah ada hasilnya Bapak, walaupun ada beberapa yang masih menunggu gitu. Kami pada dasarnya atau pada prinsipnya menyetujui ini karena sudah berkoordinasi selain dengan Biro Kepegawaian, juga akan juga berkoordinasi dengan Kemenpan RB yang terkait dengan PNS tanpa pengalaman 1 tahun. Biasanya kalau untuk S2 memang dipersyaratkan bahwa PNS harus punya pengalaman 1 tahun, namun demikian khusus untuk double degree di tahun 2021, mohon izin Bapak Kapus, diberi semacam kelonggaran bahwa boleh itu di 2021 Bapak, tapi di 2022 kami masih mempergunakan rekomendasi Menpan itu di 2021 untuk 2022, dan kemudian kalau misalnya di 2023 ini akan diperbaharui lagi, ya kami juga sangat mendukung dan setuju Bapak. Siapa tahu ada misalnya perubahan, tapi pada dasarnya memang kalau udah PNS walaupun tanpa pengalaman, apalagi pernah ada persetujuan yang khusus DD, kemungkinan tidak bermasalah. Mohon izin Bu Yulin ya, dari Biro Kepegawaian, dan biasanya untuk surat antar kementerian tuh agak makan waktu ya Bu. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama waktunya, dalam arti ketika di pengumuman tahap 1 paling tidak kan harus sudah ada kepastian itu gitu. Kalau misalnya tidak ada, kemungkinan mohon izin niki ya Bu Yulin sekali lagi bahwa mungkin
bisa jalan terus gitu ya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima Baik, kasih Bu terima Tati. kasih. Sebentar tanya, di 2021 itu ada masa berlakunya nggak ya Bu Tati? Nggak ada, Pak. Oh, berarti kalau ya, daripada nanti kayak Bu Tati sampaikan kalau kita minta lagi jadi 2 kali waktu lebih lama lagi ya Pak Wahyu ya, lebih berisiko. Siapa, Pak? Artinya ada dasarnya gitu, ada dasarnya surat Pak Menteri ke Menpan dan Jaman Menpan ada kebijakan seperti itu. Itu sih Pak Wahyu, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Tati ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin nanti dibantu dijelaskan oleh Bu Yulin dari Biro SDM. Menurut informasi ada surat lagi keluar bulan apa, Pak? Desember ya? Desember terkait dengan double degree. Mungkin dari teman-teman Biro SDM bisa menyampaikan. Terima kasih, Bu Yulin. Kami persilahkan. Mohon izin Pak Kapus. Siap. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya kami menyampaikan bahwa Pak Kabak tidak bisa hadir karena ada tugas lain Pak. Mohon maaf sebelumnya. Terkait dengan hasil seleksi administrasi double degree, pada prinsipnya kami menyetujui apabila memang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah berlaku, Pak. Yang kedua adalah izin terkait dengan SK PNS. Tadi sudah coba kami tanyakan bagian yang menangani, Pak, izin bahwa sudah dalam proses untuk SK PNS-nya itu sekarang SK induknya itu sudah dalam proses dan masih menunggu dari Pak Menterinya dulu, Pak, terlebih dahulu. Jadi setelah proses SK induk baru nanti lalu dibikinkan SK per masing-masing pegawai yang tahun 2022 tersebut, Pak. Nah, yang kemudian Pak izin terkait dengan tadi yang untuk yang yang sudah secara akademis untuk sarjana S1 apabila dapat mengikuti untuk tahap seleksi ke double degree itu apabila sudah melakukan PGA Pak, atau pencantuman gelar akademik di BKN dan sudah terdapat di My SAPK Pak, mohon izin. Lalu untuk yang surat Menpan, karena ini 2021, mohon izin Pak, mungkin sebelumnya kami akan tanyakan kembali kepada pimpinan kami terlebih dahulu Pak, untuk apabila surat Menpan yang di tahun 2021 surat yang lamanya saja Pak. Kemudian yang terkait dengan atas nama Muhammad Zul Akbar yang tidak memperbarui dokumen yang sudah ada LOA 2022 tetapi di 2023 tidak ikut memperbarui dokumennya. Pada prinsipnya kami mengikuti prosedur dari hasil dari rapat hari ini Pak. Juga yang surat pernyataan bukan eselon 2 apabila memang masih dapat menyusul untuk kelengkapannya juga kami mengikuti saja Pak. Mungkin itu dulu dari kami Pak. Apakah ada tambahan dari Nomi? Silakan Nomi. Ya, izin Bu Yulin, Pak Murdianto dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak, sebenarnya concern kami secara khusus tuh yang terkait dengan CPNS ya Bapak, mungkin atau PNS yang belum dapat SK. Jadi jujur jadi concern yang cukup besar buat kami, dan ini juga kemarin udah kami bahas juga dengan Mas Imam dan Pak Wahyu juga ya kemarin waktu lagi verifikasi. Sebenarnya kita benar-benar menjaga aja sih Pak nanti ending
ketika teman-teman itu sudah lulus, kami berharap tidak ada kendala aja sih Pak ketika nanti akan melakukan penyesuaian terkait dengan pangkat ataupun dengan PGA-nya nanti gitu. Dan ini juga sebenarnya kita agak berhati-hati juga sih Pak, mohon izin karena balasan dari Menpan ini kemarin halnya adalah rekomendasi keikutsertaan CPNS sebagai peserta program beasiswa pasca double degree Kementerian Perhubungan tahun 2021. Jadi emang tahunnya di-mention Bapak gitu. Jadi mungkin ini jadi bahan pertimbangan yang baik juga. Apakah nanti dengan tahun yang di-mention itu tidak akan menjadi problema di kedepannya. Itu aja sih Pak Mur. Semoga jadi bahan pertimbangan kalau emang perlu kita diskusikan secara pasif lagi Bapak dengan Pak Wismantono, baiknya itu juga langkah yang tepat sih Pak. Terima kasih Bapak. Baik, saya langsung komentarnya Pak Wahyu ya. Pak Wahyu? Oh, Pak Wahyu? Ini mati ya? Siap. Jelas nggak? Siap Pak. Jelas Pak. Siap. Jadi yang terkait dari teman-teman Bu Yuli, Pak Bu Nomi tadi menyampaikan bahwa berarti sekarang ada sedikit fokus yang terkait dengan red pangkatan ya Bu Yanti. Saya akan intan juga bicara dengan Pak Wismantono. Artinya mungkin tidak bisa secara formal kali ya, harus ada pendekatan juga karena justifikasi kita sampaikan juga bahwa ini sudah proses sudah jalan dan bahwa double degree ini sudah gaungnya kan semua nasional, semua kementerian. Perguruan tinggi kita. Nanti coba saya dengan Pak Wismantono akan kita jelaskan bahwa ini prosesnya sudah berjalan gitu ya. Semoga bisa bisa dituntaskan. Termasuk juga menurut saya Pak Nurul Iman, Pak Wahyu ya, kalau yang tadi disampaikan terkait dengan memperbaharui kelulusan tadi, apakah prinsip ya? Mestinya kan bisa diinformalkan, kita diskusikan mungkin nanti ya. Siap Bapak. Ini yang tidak membolehkan dari universitasnya ya, kan dari Menpannya kan, bukan kan? Mohon izin Bapak, itu dari apa? Dari administrasi dari kita ada Mati. beberapa. Mohon izin Bapak. Nah, itu Ya. dari internal kita, jadi ada beberapa surat lampiran termasuk persetujuan pimpinan, surat pengantar, gitu Pak. Yang kami khawatirkan karena sudah berbeda tahun, ada perubahan kebijakan pimpinan atau ada pergantian pimpinan seperti itu Bapak. Lebih Oh iya, masuk akal ya. Iya, Bapak. Mohon izin Bapak. Termasuk yang tadi yang eselon 2 menurut saya bisa nyusul kali ya. Kalau kita itu siap Bapak, siap. Oh iya. Berarti kalau ada ketentuan seperti itu ya mungkin agak rumit ya yang terkait dengan pembaruan kelulusan tadi ya. Ya agak masuk akal sih ya. Ya perkembangannya bisa dalam jangankan tahunan ya, 6 bulan 3 bulan bisa berubah gitu ya. Siap Bapak. Baik, saya rasa yang disampaikan oleh Bu Yuli maupun Bu Tati maupun Bu Nomi prinsip bisa jalan ya, setuju ya, tinggal kerja keras kita untuk proses Menpannya gitu ya. Itu sih Pak Wi dari saya, prinsip bisa langsung diumumin sehingga juga teman-teman bisa menyiapkan untuk proses selanjutnya, kan masih ada tahapan berikutnya ya, masih banyak ya. Siap Masih Bapak. ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu peserta rapat sore hari ini dengan disampaikannya bahwa hasil daripada seleksi administrasi yang sudah kami sampaikan 189 ya Bu Tati ya, nanti akan kita buatkan berita acara untuk segera bisa kita buatkan pengumuman bahwa rekan-rekan yang sudah mendaftar sebanyak 189 bisa mengikuti proses berikutnya minggu depan terkait dengan tes wawasan kebangsaan dan tes psikologi. Sehingga kami harapkan dengan minggu ini atau besok kita umumkan. Kebetulan kami sudah bikin jaringan WA, Pak. Nanti kalau sesudah kami umumkan atau sudah suratnya atau berita acaranya kita tanda tangani, akan kami kirim langsung kepada masing-masing peserta. Kira-kira demikian Pak, hasil keputusan hari ini. Kami mohon masukan lagi kalau masih ada yang lain Pak, mohon izin. Standarisasi pengumumannya resmi harus ada kabadan apa seperti apa Pak? Ini kan karena kan istilahnya
pengumumannya seperti apa? Apakah cukup dari kampus aparatur atau dari Kabada atau Sesbadan? Nah, itu juga jadi pertimbangan Pak. Ayo jangan sampai nanti yang tahun kemarin kok eselon 1 kok sekarang eselon 2. Itu yang untuk dicek lagi aja ya berarti ya. Siap Bapak, nanti kita sesuaikan dengan yang ada di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesetaraan ketika kita memberikan pengumuman. Baik Bapak, saya kira dengan kesepakatan hari ini untuk langkah berikutnya kami tinggal menunggu dari Bu Tati untuk model pengumuman yang tahun lalu sehingga kami bisa lakukan penyesuaian sesuai dengan pengumuman tahun lalu. Mohon izin Pak Kapus, apakah masih ada yang akan disampaikan kembali Pak? Dari saya cukup. Saya apresiasi ke teman-teman di Pusbang Aparatur, di Sesbadan maupun di Biro atas kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga tahapan-tahapan berikutnya dapat memberikan kelancaran, kemudahan, dan juga berkah buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapus. Mohon izin kami menutup rapat sore hari ini Pak dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kami tutup rapat sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Emang